Kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana tanggapan langsung dari Pak Marji, kita sekarang ke Kang Dede. Kang Dede ini kan sebagai mantan pemain nasional tentunya ya. Melihat laga yang ditunjukkan, performa yang luar biasa dari skuad kita pada saat kontra Australia, kemudian pada saat menggilas Jordania juga, ini kan luar biasa Kang. Artinya apalagi ada pemain-pemain kita 4 gol tercipta ini dicetak langsung oleh pemain lokal kita. Bagaimana evaluasi sejauh ini lihatnya? Mbak Gita, jadi kalau kita lihat dari 3 pertandingan, yaitu melawan Qatar, melawan Australia, dan terakhir melawan Jordania. Dari 3 pertandingan itu, yang kita lihat adalah yang saya amati bahwa ada visi misi cara bermainnya pemain-pemain itu sangat baik sekali. Performanya terus meningkat terus. Yang pertama adalah visi misinya pemain-pemain itu adalah bahwa dia tidak ingin melakukan kesalahan sekecil apapun. Itu kita lihat seperti itu. Lantas yang kedua, mental anak-anak itu sudah mulai baik. Ya, di situ dia ingin menunjukkan yang terbaik di dalam permainan, yaitu baik untuk dirinya, baik untuk timnya, dan baik untuk negara dan bangsanya. Itu yang paling penting itu. Yang akhirnya di situ anak-anak itu jadi pemain belakangnya itu adalah punya tekad dia. Jangan sampai mudah kegolan. Ya, dia bertekadnya seperti itu. Visi misinya hampir sama itu. Lantas yang kedua, untuk pemain tengahnya, pemain gelandangnya, dia punya prinsip. Prinsipnya apa dia? Sebaik-baiknya, seenak-enaknya untuk memberikan bola ke pemain-pemain depan. Nah, sekarang tinggal pemain depannya nih. Pemain depan itu harus berjuang. Karena berjuang dia untuk bagaimana mengobrak-abrik, menerobos untuk bisa menciptakan gol. Contohnya waktu lawan Jordania, dia bisa 4 gol kita, kan seperti itu. Akhirnya memang ya prestasi anak-anak ini sekarang mulai meningkat seperti itu. Oke, mental ini juga menjadi kunci yang juga tentunya harus kita waspadai adalah laga yang selanjutnya. Karena ini kan antara, kita masih lihat ya, apakah antara melawan Korea ataupun melawan Jepang. Kang Dede sendiri bagaimana mengamati dari kedua negara ini? Mungkin salah satunya nanti akan menjadi lawan dari skuad kita. Baik dari Jepang maupun dari Korea sendiri. Apalagi pelatih Shin Tae-yong ini kan sebenarnya dari Korea juga ini kan. Iya. Jadi begini, Korea dengan Jepang memang levelnya memang sudah di atas dia, di atas Indonesia. Tetapi kalau kita lihat penampilan anak 3 pertandingan itu, saya rasa anak-anak itu tidak perlu takut. Karena memang bermainnya sudah baik anak-anak ini. Memang mental itu yang utama. Jadi jangan melihat Jepangnya, jangan melihat Koreanya. Yang penting anak-anak itu punya mental bertanding, kerja keras, punya kualitas sebetulnya anak-anak ini bisa bermain dengan baik. Jadi jangan kalah sebelum bertanding. Jangan kalah sebelum bertanding. Iya, begitu Mbak Gita. Oke, Pak Marji, ini kan tentunya dari tim analisis tentunya sudah mengamati bagaimana kekuatan dan juga kelebihan dari lawan kita antara 2 negara itu yang nanti akan menjadi lawan Jepang dan juga Korea. Kalau boleh tahu dari pelatih Shin Tae-yong sendiri sebenarnya lebih mengeker untuk memilih melawan yang mana? Jepang atau Korea ini? Pak Marji? Halo? Oh iya, Pak Marji belum di-unmute, Pak. Silakan. Iya. Ya, oke. Iya, sorry. Beberapa kali setiap evaluasi kami selalu diskusi dengan tim kepelatihan, dengan coach Shin dan para asistennya. Jadi memang yang jadi pembahasan kami ketika kami sebelum melawan Yordan itu kan punya keyakinan. Dan keyakinan itu tentu kan berkaitan dengan lawan yang akan dihadapi, entah itu Jepang atau Korea. Nah, berkaitan dengan lawan yang akan kita hadapi, nanti mungkin malam nanti baru akan ketahuan. 2 negara sudah kita sudah dianalisis ya, karena memang kan kuncinya ada di situ kan. Sudah dianalisis bagaimana pemain daripada Jepang ini seperti apa, Korea ini seperti apa,
termasuk bagaimana kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa. Dan kami bersama-sama dengan tim kepelatihan langsung datang, hadir, nonton di stadion ketika Korea bermain, ketika Jepang juga bermain, sehingga di samping kita melihat dari video-video yang ada dan dianalisis, kita juga langsung datang sehingga bisa tahu persis lah ada plus minusnya ada di mana, hingga nanti ketika dipastikan siapa yang menjadi lawan kita, tinggal nanti malam bisa dimatangkan, besok pagi lebih dipertajam kembali. Setelah itu baru kita akan menentukan strateginya seperti apa untuk bisa disampaikan kepada para pemain, baik itu di saat di classroom maupun pada saat di lapangan gitu. Jadi kondisi yang ada itulah yang betul-betul nanti akan kita pertajam kembali untuk bisa lebih detail tahu lawan yang akan kita hadapi. Oke, yang tentunya kita juga akan menantikan pertandingan pada malam hari ini, karena siapapun yang menang ini akan menjadi lawan dari skuad kita untuk pertandingan selanjutnya. Yang menarik juga ini Pak Barji, ini adalah pelatih Shin Tae-yong sendiri, karena kan kita tahu bahwa kontrak ini sebentar lagi sudah habis. Nasibnya ini juga sepertinya akan sangat ditentukan. Bagaimana ini ke depannya dari pelatih Shin Tae-yong ini? Kan sudah beberapa media sudah memberitakan berkaitan dengan kelanjutan kontrak Shin Tae-yong dengan timnas. Kemarin pada saat di ruang ganti sudah disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum, sehingga mestinya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi bagaimana kelanjutan Shin Tae-yong. Mungkin kalau saat sekarang ini yang perlu kita agak tunggu adalah bagaimana Nathan bisa kembali bergabung, karena kemarin kan Nathan kan kembali ke Belanda, saya ke Jakarta, Nathan ke Belanda ke klubnya, dan federasi lagi berupaya semaksimal mungkin agar supaya Nathan bisa gabung dengan timnas kembali, seperti itu. Oke, Kang Dede, ini seberapa signifikankah mengenai pelatih ini? Tentunya sangat berperan besar akan untuk laga selanjutnya. Kalau dari pandangan Kang Dede seperti apa? Pandangan saya Shin Tae-yong sekarang ini di usia 23 ini diterapkan, dia berbeda dikala memegang tim senior. Di usia U23 ini cara bermainnya itu berani terbuka dan berani menekan di daerah lawan sendiri. Terbiasanya Shin Tae-yong itu begitu menyerang gagal langsung kembali ke belakang. Nah, ini di event usia 23 ini dia berbeda sama sekali. Makanya hasilnya kelihatan sekali seperti itu, bahwa main bola ya seperti itu, harus berani menyerang dan berani menekan di daerah lawan itu sendiri. Jangan habis gagal terus kembali lagi ke daerah kita. Itu yang sangat lawan bisa menyerang ke kita seperti itu. Makanya untuk yang ini Shin Tae-yong berbeda sekali, bahwa dia bermainnya anak-anak ini berani lepas dan berani menekan di daerah lawan sendiri. Oke, ini kan tadi kalau Pak Barji mengatakan tim analis sendiri sebenarnya sudah memetakan baik dari Jepang maupun dari Korea ini apa saja kelebihan dan juga kekurangan masing-masing yang nantinya ini bisa digunakan sebagai strategi untuk kedepannya pada saat nanti akan kontra melawan skuad Garuda sendiri. Apa yang sebenarnya harus diwaspadai dari para lawan-lawan ini nanti? Kita tahu bahwa Korea dan Jepang dia adalah pemain-pemainnya punya speed, skillnya bagus, kan seperti itu. Tetapi kita tidak boleh takut, tidak boleh gentar, tidak boleh khawatir dengan kondisi yang nama besar Korea maupun Jepang. Karena kalau kita lihat tadi, saya lihat mengamati bahwa di 3 pertandingan itu penampilan anak-anak itu luar biasa. Terutama pemain-pemain yang lokal itu sendiri, mulai dari penjaga gawang, ada Adi, lantas di belakang ada Ferrari dengan Ricky Ridho, lantas di tengah ada Marcelino, ada Witan di depan, ada bisa dimainkan juga ada di Komang, kan seperti itu. Sangat baik sekali pemain-pemain lokal kita. Jadi sebetulnya kita tidak perlu takut
atas nama besar Korea dan Jepang. Ya. Seperti itu. Oke, nanti kita juga akan tanyakan bagaimana sebenarnya strategi langsung untuk menghadapi tentunya para wakil dari Asia Timur ini usai jeda pemirsa, saat lagi kami kembali.